Halo, selamat malam Bapak Ibu teman-teman sekalian. Malam ini kita ketemu dalam acara Vingo Online Presentation ya, edisi di hari Senin. Dalam kurang lebih 1 atau 1,5 jam ke depan, ya, kita akan ngobrol ya, kita akan diskusi dan tentunya akan sama-sama mendengar bagaimana apa itu Vingo dan bagaimana Vingo bisa menjadi peluang bisnis yang sangat baik sekali untuk di tahun 2020 ini. Bapak Ibu teman-teman mungkin hadir di acara ini diundang oleh pengundangnya masing-masing ya, diajak oleh pengundangnya masing-masing. Mudah-mudahan apa yang akan kami sampaikan pada malam hari ini bisa menambah informasi buat Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Armanto, affiliate marketer di Vingo, dan malam hari ini saya akan menjelaskan tentang apa itu Vingo. Tapi sebelumnya kita tonton satu video berikut ini dulu ya. Oke, saya sebenarnya mau share sebuah video testimoni ya, cuman kelihatannya ada masalah dengan videonya. Mungkin sebelum kita mulai bisa di chat dulu di kolom chat, teman-teman ada di berasal dari kota mana aja ya malam hari ini yang sudah datang, bisa diketik di kolom chatnya. Silahkan. Ada dari mana aja? Ya, ada yang dari Indramayu, Jakarta. Ya, mudah-mudahan malam ini teman-teman yang hadir banyakkan adalah calon PS ya yang belum mengerti tentang Vingo, karena kami akan menjelaskan tentang apa itu Vingo dan apa-apa aja sih yang bisa kita dapatkan dari Vingo. Nah, oke, saya share screen-nya dulu. Oke, screen saya sudah muncul ya di layar Bapak Ibu teman-teman sekalian. Oke, Bapak Ibu teman-teman, kita saat ini sedang ada di era yang di penghujung COVID-19 ya, di mana sebentar lagi mudah-mudahan kita akan masuk ke yang namanya new normal ya, di mana new normal ini namanya aja new normal, kenormalan yang baru, dan itu kemungkinan tidak akan sama seperti apa yang selama ini kita alami ya, di mana kabar baiknya adalah di sisi e-commerce ya, di sisi belanja online, orang yang tadinya tidak pernah melakukan belanja online atau e-commerce itu, nah sekarang menjadi mulai terbiasa gitu ya, dan ketika nanti ini pandemi sudah selesai, mereka akan
mencoba untuk tetap belanja online seperti itu. Nah, ini akibatnya kenapa? Yang tadinya e-commerce adoption kita yang 88%, mungkin di tahun depan ini akan jauh lebih tinggi lagi, Bapak Ibu teman-teman ya. Jadi ini merupakan satu peluang bagus sekali ya buat kita untuk bisa terjun di dalam bisnis e-commerce ini. Oke. Nah, Bapak Ibu teman-teman, ini saya sampaikan beberapa news tentang Vingo ya. Kalau ada yang tanya, Vingo itu merek apa sih? Apakah ini sudah terdaftar atau belum? Nah, maka mulai sejak dari November 2019, merek Vingo itu sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual, teman-teman ya, di Departemen Hukum dan Perundang-undangan. Ya. Jadi merek Vingo itu sudah dipatenkan dan ini untuk kelas usaha penghimpun informasi basis data komputer ya, proses administrasi pesanan pembelian. Jadi memang bukan MLM ya, karena Vingo mendaftarkan mereknya ini untuk di kelas usaha e-commerce kayak gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu masih ragu ya Vingo ini apa, nah memang ini sudah didaftarkan. Jadi memang dia berniat ya untuk masuk ke Indonesia. Sudah didaftarkan dari bulan November 2019. Nah, ini beberapa cuplikan berita Bapak Ibu teman-teman ya dari berita di Malaysia. Ini tahun lalu ya, kayak itu ada di Borneo Post September 2019 ya, bahwa memang Vingo menyatakan bahwa dirinya ini bukan perusahaan MLM ya, karena memang ini adalah perusahaan e-commerce ya. Dan Kementerian Malaysia juga sudah menyatakan bahwa aplikasi Vingo ini adalah legal. Nah, bahkan Vingo sendiri sudah mengeluarkan statement ya, itu kalau bisa Bapak Ibu lihat di bawah ya, barang siapa yang membuat berita atau menyebarkan informasi tentang bahwa Vingo itu MLM dan sebagainya, berita-berita bohong tidak benar, maka Vingo akan melakukan tindakan hukum kayak gitu ya. Nah, ini juga ada beberapa snapshot surat ya yang menyebutkan legalitas dari Vingo di Malaysia. Seperti itu ya. Nah, kemudian juga ada yang bertanya, Vingo itu siapa sih yang ada di belakang Vingo? Nah, Bapak Ibu, Vingo itu didanai oleh Cusin Capital ya. Cusin Capital itu adalah suatu perusahaan ya investasi yang memang dia fokus pada pendanaan perusahaan-perusahaan e-commerce atau startup IT gitu ya. Nah, apakah Cusin Capital ini perusahaan yang kredibel apa enggak? Silahkan Bapak Ibu coba buka sendiri ya websitenya di cusincapital.com. Di situ ada banyak sekali perusahaan yang dia invest ke dalamnya, dan memang sebagian besar perusahaan yang dia invest itu adalah perusahaan e-commerce ya dan perusahaan IT gitu. Jadi nggak usah khawatir tentang siapa di belakang Vingo, seperti itu ya. Nah, ini Bapak Ibu teman-teman, ini ada data per 25 Mei ya. Ini adalah data aplikasi yang populer atau yang paling banyak digunakan. Nah, ini saya coba capturein data ya, di mana untuk kategori belanja online, kategori e-commerce, Vingo itu sudah ada di urutan 16 Bapak Ibu ya, yang dipakai di Indonesia. Ini bayangin, belum launching aja sudah ada di peringkat 16, nggak jauh-jauh dari kalau kita lihat di situ ada JDID di peringkat 13 ya. Di peringkat pertama tentunya ada Shopee, terus kemudian Lazada, Tokopedia. Cuma kebayang nggak sih ini belum launching aja sudah ada di peringkat 16. Gimana nanti kalau launching kayak gitu ya. Nah, terus kemudian kalau ada pertanyaan, Vingo ini apakah MLM atau piramid sih ya kayak gitu. Sebentar. Saya kalau ada chat itu suka terganggu ininya. Oke. Nah, kita lihat Vingo MLM atau piramid sih gitu ya. Nah, Vingo itu bukan MLM atau skema piramid Bapak Ibu teman-teman ya. Karena kenapa? Sistem afiliasi di Vingo ini dibatasi hanya maksimum 2 level untuk AM ya dan 2 level untuk AT ya. Jadi hanya 2 level itu aja, AM1 dan AM2 serta AS1, AT1 dan AT2 kayak gitu ya. Terus kemudian apakah harus menjadi PS? Enggak. Jadi memang
membership di Vingo ini memang akan shoppernya ini akan lebih banyak komposisi shoppernya, karena memang Vingo itu perusahaan e-commerce, tujuannya itu adalah mendapatkan shopper sebanyak-banyaknya gitu. Jadi sama sekali nggak ada kewajiban ya Bapak Ibu untuk upgrade menjadi PS. Nah, dan affiliate ini akan mendapatkan income utamanya itu dari cashback belanja, ya, bukan dari affiliate fee atau biaya bergabung. Nah, cuman karena saat ini Vingo belum launching di Indonesia, pendapatannya itu kayaknya kesannya hanya dari afiliasi aja. Tapi sebenarnya nanti, bahkan di Malaysia sekarang pun, pendapatan utama dari Vingo, members Vingo itu adalah dari cashback belanjanya, ya, seperti itu. Nah, tujuannya ini adalah mencari shopper. Dan memang kalau untuk yang pengen upgrade dan pengen ingin mendapatkan cashback dan harga VIP, nah ini perlu upgrade menjadi PS, kayak gitu ya. Nah, sekarang kita masuk tentang sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan Vingo social e-commerce itu sebenarnya apa gitu ya. Mungkin kan Bapak Ibu, apa bedanya dengan e-commerce yang ada saat ini gitu ya. Apa pembedanya kayak gitu. Nah, social e-commerce itu sebenarnya adalah yang menggabungkan antara e-commerce dengan sosial media. Selama ini kebanyakan kan terpisah ya, kita sosial media sendiri, e-commerce sendiri. Nah, Vingo ini menggabungkan keduanya, di mana dengan social sharing ini men-generate penjualan. Nah, kita kan memang paling senang sharing gitu ya, kita sharing berita, kita sharing foto dan sebagainya. Nah, ini kenapa kita nggak share produk? Jadi sehingga ketika orang membeli produk itu dengan menggunakan share link kita, kita akan dapat penghasilannya kayak gitu ya. Nah, kenapa social e-commerce ini akan berkembang pesat dan kenapa Vingo memutuskan untuk mengambil jalan ini, Bapak Ibu? Karena memang perilaku sosial ini dapat meningkatkan kebutuhan pembelian. Percaya nggak sih, kadang kita sering membeli sesuatu hanya karena orang lain atau teman kita juga punya barang itu. Kita sering seperti itu, kan ya? Dan kita lebih senang mendengar referensi teman daripada iklan. Ya, walaupun iklannya bilang ini produk bagus dan sebagainya, tapi kalau teman kita tidak mereferensikan, kita biasanya masih ragu ya. Sehingga mekanisme kepercayaan ini akan lebih meningkatkan efisiensi untuk dalam pembelian ya. Dan juga kontribusi sosial ini sangat penting dalam zaman sekarang ini kayak gitu. Nah, inilah kenapa Vingo melihat masa depannya itu sudah dimulai dari sekarang. Nah, kalau dilihat sebenarnya Facebook itu mulai 15 tahun yang lalu loh. Ya, dan mereka mulai berpikir untuk masuk di e-commerce. Sementara Lazada dan Shopee itu baru 3% dari market setelah 7 tahun. Nah, kebayangkan umurnya Vingo ini baru 1 tahun di Malaysia, masih panjang sekali perjalanannya. Dan beruntung Bapak Ibu teman-teman sekalian bisa mendapat informasi ini lebih awal ya, bisa mendapatkan informasi ini lebih awal sehingga bisa menjadi pionir gitu ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat apa bedanya antara e-commerce model lama, traditional e-commerce dengan social e-commerce. Nah, kalau traditional e-commerce ya, ini biaya opening dan operational store-nya ini melebihi dari offline store, dan ini sulit sekali untuk usaha-usaha kecil ini untuk bisa bertahan. Nah, sementara untuk social e-commerce ini sangat cocok untuk micro entrepreneurs, istilahnya seperti itu ya, karena sangat menghindari dari risiko inventory seperti itu ya. Nah, sekarang pertanyaan gini, kenapa sih saya mesti capek-capek gabung Vingo gitu ya? Apa sebenarnya yang bisa saya dapetin dari Vingo gitu? Secara gampangnya gini aja, di zaman yang sekarang ini gitu ya, semua tergantung dari internet, semua tergantung dari handphone kayak gitu ya. Jadi no mobile, no business. Jadi Vingo ini menawarkan business opportunity yang baru buat Bapak Ibu teman-teman sekalian hanya menggunakan handphone kayak gitu. Dan ini juga bisa menjadi income part-time. Walaupun mungkin sementara ini part-time, tapi nanti mungkin lama-lama akan menyaingi income utama Bapak Ibu teman-teman sekalian. Bisa jadi ini akan menjadi income yang utamanya. Kayak gitu. Dan Bapak Ibu nggak usah pusingin masalah stok, delivery, dan sebagainya, dan bisa menambah network. Kayak gitu ya. Nah, terus pertanyaannya setelah
gabung Vingo mesti ngapain gitu ya? What do you need to do ya? Simple kok, cuman ada 3 hal yang perlu dilakukan ya. Yang pertama ini kita menginvite, kita mengundang, karena namanya aja social e-commerce ya. Berarti kan ini kita harus engage dengan sosial. Nah, Bapak Ibu cuman mengundang orang-orang yang tertarik ya untuk berpartisipasi di Vingo. Nah, kemudian yang kedua juga kita cuma share aja gitu ya. Jadi nanti ketika Bapak Ibu sudah bergabung menjadi affiliate ya, Bapak Ibu akan mendapatkan share link atau affiliate code. Nah, ini yang Bapak Ibu share ya, dan membentuk komunitas ya, kita membentuk grup-grup dan sebagainya, sehingga nantinya ketika Vingo launching di Indonesia ya, kita sudah bisa mendapatkan income dari pembelanjaan grup itu tadi. Sampai sini jelas ya Bapak Ibu ya. Kalau ada pertanyaan silakan aja diketik di chat, nanti kita akan coba bahas bareng-bareng ya. Nah, ini Bapak Ibu teman-teman, kantor Vingo itu pusatnya di Hangzhou, dan untuk Asia Tenggara berpusat di Kuala Lumpur, Malaysia. Berdiri dari bulan Februari 2019 ya. Dan kalau kita lihat, nah, ini adalah profil dari pendiri-pendiri Vingo, Bapak Ibu ya. 3 orang ini adalah ex dari Alibaba gitu. Dan kalau kita ngomong Alibaba itu kan berarti perusahaan e-commerce terbesar ya. Dan memang 3 orang ini bukan orang yang sembarangan, kayak seperti Jacky ini jabatan terakhirnya adalah dia senior director dari Alibaba Motion Picture. Kita tahu sendiri Alibaba itu sudah grup besar, jadi bukan hanya perusahaan e-commerce saja. Dia juga ada bisnis-bisnis lainnya. Dan Jacky ini sudah 13 tahun, Messi Wang dan Yundong Liu seperti itu. Nah, kemudian, sekarang dari segi aplikasinya sendiri Bapak Ibu. Nah, aplikasi Vingo ini untuk Bapak Ibu yang belum download ya, Anda bisa lihat, Anda bisa download aplikasinya di App Store dan Google Store gitu ya. Dan ini ya samalah seperti aplikasi e-commerce lainnya kayak gitu. Nah, keuntungannya apa aja kalau kita mau berbelanja di Vingo gitu ya. Ini kalau kita melihatnya dari segi shopper. Nah, di Vingo ini hanya perusahaan pemilik merek yang bisa menjual. Kadang kalau kita lihat di platform e-commerce yang ada saat ini, yang bisa jualan itu kadang orang yang nggak punya barang, reseller dan sebagainya boleh jualan. Nah, kalau di Vingo enggak, jadi harus yang pemilik merek. Nah, karena harus yang pemilik merek, tentunya ada MOU yang desain, yang ditandatangani antara Vingo dan pemilik merek. Sebelum tanda tangan MOU itu harus ada lulus uji kualitas, ya, dan sebagainya. Dan kemudian harga rata-rata di bawah pasar. Nah, ini harga rata-rata ya Bapak Ibu. Kadang saya juga dapat pertanyaan kayak gini, yang ini kok mahal, saya lihat di yang sebelah kok lebih murah. Nah, ini kan namanya aja rata-rata ya, sama kayak kita berbelanja di salah satu hypermarket gitu ya, salah satu retail store. Ada yang murah di sini, ada yang lebih murah di sana, jadi nggak mungkin bisa semuanya tuh lebih murah. Tapi memang harga rata-rata di bawah pasaran. Dan juga nggak usah dikhawatirin adanya garansi resmi dari para pemilik merek seperti itu. Nah, ini kalau banyak yang bertanya, loh kenapa bisa murah? Nah, karena Vingo itu memutus mata rantai dari distributor vendor retail. Jadi langsung dari pabrik ya, atau dari pemilik merek itu langsung ke Anda, langsung ke konsumen seperti itu. Nah, sekarang kita lihat level-level dari pengguna di Vingo ya, untuk Bapak Ibu yang baru gabung. Nah, yang pertama ini ada yang disebut sebagai regular shopper ya. Regular shopper ini dia adalah orang umum yang berbelanja di marketplace Vingo ya. Ini siapapun boleh download, boleh daftar, ini gratis ya. Jadi kalau Bapak Ibu belum install Vingo, segera install sekarang dan daftar ya. Ini Anda gratis ya. Dan dapat gratis voucher Rp5 lagi ya. Nah, dengan menjadi regular shopper, Bapak Ibu sudah bisa belanja produk-produk yang di Vingo. Tapi tentunya karena belum launching di Indonesia, nah aktivitas belanja itu belum bisa kita lakukan ya. Tapi untuk teman-teman yang ada di Malaysia, yang ada di Singapura, ini udah bisa belanja kayak gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ada yang disebut sebagai preferred shopper ya. Preferred shopper itu apa? Preferred shopper itu adalah shopper yang sudah upgrade ya, sudah
dia memutuskan untuk bisa untuk mau ngejalanin bisnis e-commerce Vingo, ya, dan ada dapat banyak keistimewaan dari seorang preferred shopper itu, ya. Jadi shopper di Vingo itu ada dua, ya. Sekarang saya ulangin lagi Bapak Ibu, ada yang regular shopper, shopper biasa, hanya mau belanja aja, dan ada yang kedua preferred shopper, di mana preferred shopper ini dia mau mendapatkan income dari Vingo, seperti itu, ya. Nah, selain shopper, di atas itu ada level lagi yang namanya affiliate. Ya, affiliate ini ada yang namanya affiliate marketer atau disingkat sebagai AM. Siapa itu AM? AM itu adalah PS yang sudah berhasil memiliki total 30 PS gitu ya. Dan minimal 10 PS diantaranya ini referral pribadi. Nah, jadi tadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah memutusin untuk mau gabung di bisnis Vingo ya dan mau menjadi PS dan kemudian Anda nanti bisa dapat 30 PS ya, itu Anda akan menjadi AM, affiliate marketer. Kemudian di atasnya AM ada yang disebut affiliate trainer. Nah, affiliate trainer ini adalah AM yang sudah berhasil membangun grupnya ya, memiliki total 8 AM termasuk dirinya ya, di mana 3 itu harus direct. Dan total grupnya ada 500 ya, gabungan PS, AM, AT. Nah, untuk AT ini adalah level tertinggi. Jadi hanya ada 4 jenjang Bapak Ibu ya untuk di Vingo. Yang pertama regular shopper, kedua preferred shopper, ketiga AM, dan keempat affiliate trainer. Seperti itu. Nah, kemudian oke, nah pertanyaannya gimana caranya untuk upgrade ke preferred shopper ya. Preferred shopper ini hanya registrasi Rp199 ya, ini 1 kali seumur hidup gitu. Di mana Rp199 kalau kita rupiahin sekarang sekitar 720.000. Ya, 720.000. Nah, ini nggak ada syarat belanja apapun nanti apakah harus belanja bulanan dan sebagainya, ini nggak ada. Jadi hanya cukup membayar Rp199. Nah, Rp199 ini dapat apa aja ya? Yang pertama sekali yang utama adalah ingat, ini Anda bukan membeli produk untuk menjadi PS, Anda membeli hak bisnis ya. Bahwa Anda membeli kode referral supaya Anda bisa menjalankan bisnis Vingo. Ya, produk itu namanya aja gift pack ya, itu diberikan sebagai hadiah untuk Anda. Jadi jangan salah, kita tidak diminta untuk membeli produk. Tapi kalau Anda mau menjalani bisnis Vingo, Anda harus beli hak bisnis itu. Ya, dan sebagai bonusnya Anda dikasih gift pack ya, produk yang bisa Anda pilih. Ada saat ini kurang lebih ada sekitar 15-an produk yang bisa Anda pilih. Dan juga Anda dapetin voucher diskon ya senilai Rp199 juga. Nah, kemudian sebagai seorang PS itu income apa aja yang kira-kira Anda bisa dapetin? Ada 2 Bapak Ibu yang bisa Anda dapetin ya. Pertama cashback belanja dan kedua cashback referral. Nanti kita akan lihat lagi di belakang lebih detail, tapi secara summary cashback belanjanya ini adalah kalau setiap shopper undangan Anda belanja, Anda mendapatkan cashback belanja rata-rata 10%. Rata-rata ya, ada yang 5%, ada yang 20%, tapi rata-rata 10%. 10% ini dari apa? Dari nilai belanjanya dia, unlimited Bapak Ibu. Nah, jadi bayangin kalau misalnya Anda sekarang jadi PS, ya, kemudian Anda punya 1.000 shopper, Anda punya 1.000 shopper, dan setiap shopper itu cuma belanja 100.000 deh sebulan gitu ya, 100.000 sebulan. 10%-nya kan berapa? Cuman 10.000 ya, 10.000. Tapi karena Anda punya 1.000 shopper, dalam sebulan Anda sudah bisa dapat 10 juta. Nah, itu kalau dia belanjanya 100.000. Nah, gimana kalau dia belanjanya 500.000 atau 1 juta? Nah, tinggal Anda kaliin aja sendiri. Nah, itu ya, itu dari cashback belanja. Nah, yang kedua adalah dari cashback referral. Cashback referral ini artinya apa? Ini artinya dari ketika orang yang Anda referralkan itu juga memutuskan untuk upgrade menjadi PS. Nah, ini Bapak Ibu mendapatkan cashback 1 kali saja, one time, itu sebesar Rp50. Ya, Rp50 itu sekitar mungkin 170.000. Seperti itu. Jadi potensi income-nya seperti itu, potensi pendapatannya seperti itu. Ada 2 ya, cashback belanja dan cashback referral. Gitu. Nah, kemudian ini kita akan masuk ke 3 jenis kompensasi. Yang pertama
cashback. Tadi kita sudah bilang, kemudian kedua ada referral fee, kemudian yang ketiga ada leadership. Ya, kita akan lihat satu persatu. Untuk cashback, ya, apabila seorang shopper belanja pribadi dan dari referral shoppernya, ya, seorang PS ini dapat rata-rata 10%, ya, dan AM 4%, AT dapat 1,6%. Nah, kalau seorang AM dia belanja pribadi dan referral shoppernya, ya, ini benefitnya dapat 14%. 14% dari mana? Karena kan udah nggak ada PS ya, berarti kan PS-nya 10 tambah tadi AM-nya 4, jadi 14%. Dan AT-nya dapat 1,6%. Nah, gimana kalau seorang affiliate trainer? Affiliate trainer dia dapat semua, ya 15,6%. Nah, ini untuk yang total belanja. Nah, kemudian yang kedua, referral fee. Yang kedua, referral fee. Yang pertama, kalau seorang PS mereferensikan PS yang lain. Tadi sudah saya sampaikan, PS-nya itu dapat Rp50. AM di atasnya dapat Rp50. AM di atasnya AM itu dapat Rp10, AT-nya dapat 35, dan AT di atasnya dapat Rp10. Jadi total yang dibayarkan 155. Jadi ingat ya, AM-nya ini hanya 2 level Bapak Ibu teman-teman. Kalau misalnya di atasnya ada 4 atau 5 level AM, itu AM yang ketiga, keempat, kelima itu udah nggak dapat. Jadi memang Vingo ini nggak dalam-dalam banget, cuman seperti itu aja. Levelnya cuman AM-nya maksimal 2, AT-nya juga maksimal 2. Nah, inilah yang membedakan dengan money game. Kalau money game itu nggak peduli berapa dalamnya, kayak gitu. Sehingga uangnya itu habis untuk bayarin untuk payout aja. Nah, kalau ini payout-nya masih masuk akal, Bapak Ibu, masih sekitar Rp155 ya, kayak gitu. Nah, kemudian kedua, bagaimana kalau seorang AM mereferensikan PS? Nah, ini pembagian referral fee-nya, AM1 ini Rp100 ya, AM berarti karena dia langsung ya, AM yang mereferensikan langsung dia dapat Rp100, itu kurang lebih berarti sekitar Rp350.000. Nah, bayangin ya. Dan AM di atasnya itu dapat Rp10. Dan kemudian AT di atasnya dapat Rp35 dan AT di atasnya lagi dapat Rp10. Seperti itu. Nah, yang ketiga adalah kalau seorang affiliate trainer. Affiliate trainer dia mereferensikan PS. Nah, ini udah yang paling tinggi. Ya udah diambil semua gitu ya. Rp135 plus AT di atasnya Rp10. Jadi total Rp145. Nah, itu simpel, hanya itu aja. Hanya ada cashback belanja dan cashback referral. Nah, tambahan lainnya adalah khusus yang untuk sudah menjadi AM dan AT, itu ada leadership cashback ya, cashback leadership, di mana ini 20% dari total pendapatan AM. Ini berdasarkan omset belanja grup gitu. 80 to 80 misalnya sama dapat 20% gitu. Nah, ini sambil saya jawab, sambil mumpung lagi ngebahas masalah cashback, ini ada yang tanya dari Pak Samsul, bagaimana jika dalam bulan itu tidak ada transaksi? Apakah PS tetap dapat 10% kali ya, maksudnya ya Pak ya? Tetap dapat 19%. Nah, kalau nggak ada transaksi, nggak ada shopper yang belanja, ya tentu aja nggak dapat cashback-nya dong ya, gitu. Nah, makanya perbanyak shoppernya, sehingga masa sih dari 1.000 shopper 10% nggak ada yang belanja, kan nggak mungkin kayak gitu. Jadi kalau nggak ada belanja ya nggak dapat 10% kayak gitu ya. Karena kalau nggak ada belanja apa yang mau dibagi ya, kayak gitu ya. Nah, ini kita lihat sebenarnya gimana sih yang untuk ngejalanin di Vingo-nya gitu ya, apa yang mesti dilakukan. Yang pertama, Bapak Ibu set target ya, dalam 1 bulan Anda misalnya Anda join saat ini, Anda gabung sekarang gitu ya, Anda gabung sekarang, Anda targetin dalam 1 bulan Anda bisa dapat 10 PS ya. 10 PS sebulan itu artinya seminggu berapa? Seminggu 3 PS. Seminggu 3 PS ya 2 hari sekali lah dapat 1 PS 1 misalnya ya. Nah, ini total pendapatannya 1.650.000 kayak gitu. Nah, di bulan kedua, Anda melakukan duplikasi. Ya, setelah Anda mendapatkan 10 PS, Anda ngajarin tim Anda. Sehingga 10 tim Anda, 10 orang tim Anda ini juga bisa melakukan hal yang sama seperti Anda. Sehingga bisa mendapatkan 10 PS juga. Ya, sehingga ada 100 PS di situ. Sehingga Anda kurang lebih dapat sekitar 11.550.000. Dan di bulan kedua, Anda sudah otomatis naik menjadi AM. Seperti itu. Karena tadi untuk syarat untuk menjadi AM,
kan apa namanya, minimal 30 ya, minimal 30 PS, di mana 10-nya itu harus direct, kayak gitu. Nah, yang ketiga, 100 tim Anda itu ya dapetin 10 PS. Ya, secara hitung-hitungannya kan 1000 ya. Tapi kita anggap nggak jadi deh 1000, anggap 50% aja deh. Ya, misalnya 500 dapatnya, sehingga ada potensial income sebesar 46.350.000. Dan di bulan ketiga Anda bisa naik menjadi AT. Gitu. Nah ini hanya simulasi ya Bapak Ibu. Anda bisa lebih cepat dari ini, Anda bisa lebih lambat dari ini. Itu semua tergantung dari usaha dari Bapak Ibu teman-teman sekalian. Cuman yang penting adalah kalau Anda sudah bergabung di Vingo ini, Anda bikin target ya. Karena kalau kita nggak bikin target, ya kita nggak ada apa ya, nggak ada seperti motivasi seperti itu. Walaupun Vingo sendiri nggak memberikan target ya Bapak Ibu teman-teman sekalian, gitu. Nah kemudian, kita sudah lihat semua benefitnya kenapa, dan ini ada 8 alasan Bapak Ibu. Kenapa sih Bapak Ibu perlu upgrade untuk menjadi PS? Ini untuk teman-teman yang masih shopper malam hari ini dan belum upgrade menjadi PS. Pertama, Bapak Ibu dapat teman dan komunitas baru. Ini valuable banget, tidak ternilai sekali ya. Saya dapat teman banyak semenjak bergabung di Vingo ya. Walaupun mungkin belum pernah ketemu secara fisik, tapi secara online, secara virtual kita sering ketemu, dan ini merupakan aset yang luar biasa sekali ya. Kita bisa nanti dengan bisnis kita yang lain atau apa, ini bisa saling bekerja sama seperti itu. Dan yang kedua, di Vingo Bapak Ibu bisa buka e-commerce dengan modal yang sangat minim. Nah, coba bayangin kalau kita mau buka e-commerce sendiri. Kalau kita mau buka online store sendiri, bisnis online sendiri. Kebayang susahnya seperti apa. Bapak Ibu mesti pikirin bagaimana cari supplier untuk cari produk yang bagus ya. Gimana Bapak Ibu mesti mikirin customer service untuk jawabin komplain ya, customer untuk yang komplain dan sebagainya. Bapak Ibu mesti mikirin pengiriman. Nah, itu pusingnya luar biasa gitu. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu mendapatkan hak afiliasi di sini. Nah, hak afiliasi dengan mudah seperti itu, dan juga bisa membantu rekan, saudara, dan Bapak Ibu mendapatkan produk bagus ya, senilai 199 dan juga voucher belanja. Dan ini ada kesempatan mendapatkan penghasilan tambahan. Dan yang penting sekali nih adalah memberikan warisan yang sangat besar ya di kemudian hari. Nah, kalau zaman dulu kita memberikan warisan itu misalnya dengan aset-aset tidak bergerak misalnya ya, surat tanah, rumah dan sebagainya. Tapi mungkin di masa-masa depan warisan itu berupa aset digital gitu ya. Nah, Vingo ini bisa menjadi salah satu aset digital dari Bapak Ibu teman-teman gitu. Jadi anggap aja ini sebagai tabungan Anda, ini sebagai suatu investasi Anda gitu secara digital gitu ya. Jadi ini sangat worth it sekali sih untuk diperjuangkan ya, seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah, ini selalu muncul Bapak Ibu teman-teman, ini kapan sih launching di Indonesia sebenarnya, terus progresnya seperti apa? Nah, Bapak Ibu teman-teman, saya mau sharing bahwa per 26 Mei ya, pertumbuhan grup di bawah Vingo Forward Team ya, ini adalah ada sebanyak 251.167 ya. Apakah ini jumlahnya besar? Enggak, Bapak Ibu. Ini masih sangat kecil. Ya, kalau kita bandingin dengan pengunjung Tokopedia, ini mungkin hanya 10% ya, atau mungkin 5%-nya aja gitu ya. Sehingga kalau kita bilang ini diibaratkan sebagai laut, ya ini lautnya masih bening banget Bapak Ibu ya. Jadi peluang Bapak Ibu untuk sukses ini masih jauh terbuka besar di sini ya. Angkanya masih sangat kecil, 251 ya. Ini sih memang baru hanya di grup Vingo Forward Team ya, tapi Vingo Forward Team itu sendiri bisa dibilang 80% dari jumlah total pengguna Vingo di Indonesia ya. Jadi mungkin total ada sekitar 300.000 lah seperti itu. Tetap masih jauh lebih, masih sangat kecil ya kalau kita bandingin. Nah, saat ini withdraw cashback dari pendapatan kita ini sudah bisa dilakukan setiap hari Selasa, Bapak Ibu ya. Jadi cashback e-money Anda yang ada di aplikasi itu bisa di withdraw setiap hari Selasa, minimal Rp1.000 ya, minimal Rp1.000. Jadi kurang lebih 3,5 juta
ya kurang lebih 3,5 juta itu sudah bisa di withdraw setiap hari Selasa. Nah, kalau untuk layanan shoppingnya Juli Agustus 2020 seperti itu. Nah, ini sekarang saya menjawab pertanyaan dari Pak Sumantri ya, gimana cara meyakinkan calon PS, bener nggak ya nanti launching? Pertanyaannya begini, Indonesia itu adalah dalam bisnis apapun itu merupakan pasar terbesar yang sangat seksi, yang sangat dilihat oleh perusahaan manapun di dunia, gitu ya. Logikanya, kalau dia sudah buka di Malaysia, kenapa sih dia nggak langsung di Indonesia gitu ya? Kan kadang orang suka mikir gitu. Nah, namanya orang menjajal kekuatan, menjajal kemampuan itu pasti menjajal dari yang kecil dulu. Dia main di level yang kecil dulu di Malaysia seperti itu ya. Di Malaysia dia sudah sukses jadi level dari nomor 1, dia akan masuk ke negara-negara berikutnya. Dan memang sudah di dalam roadmap Vingo memang sudah akan masuk di Indonesia. Jadi it's just a matter of time aja, hanya masalah waktu aja. Dan memang ini banyak mundur-mundur, terutamanya sekali karena ada wabah corona ya. Dan ini ada informasi yang bisa saya share karena ini sudah valid, sudah divalidasi sendiri oleh Pak Amir. Hari Rabu besok ini kita akan ada Vingo online presentation langsung dengan Mr. Lee ya. Beliau itu adalah GM Vingo Malaysia. Beliau sudah confirm akan hadir dan itu juga merupakan sebagai satu bukti dari keseriusan Vingo untuk bisnisnya dia di Indonesia. Jadi pastikan Bapak Ibu nonton lagi ya nanti Vingo online presentation hari Rabu ini tanggal 3 jam 20.30. Di situ ada Mr. Lee yang akan mewakili dari Vingo Malaysia untuk bicara ke kita semua. Jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu, baik untuk saat ini yang masih shopper untuk benar nggak sih ini launching dan sebagainya, atau bagi Bapak Ibu yang sudah PS untuk meyakinkan calon PS-nya seperti itu ya, benar nggak sih ini nanti launching? Jawabannya seperti itu ya. Jadi kita analogikan bisnis apapun pasti mau masuk ke Indonesia gitu ya, karena Indonesia ini adalah pasar yang sangat luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Nah, ini juga perlu diketahui ya untuk Bapak Ibu yang mungkin baru bergabung bahwa pengiriman gift pack dalam periode pre-launching ini adalah tidak bisa kirim langsung ke Indonesia Bapak Ibu ya. Jadi ada tiga tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama, gift pack itu dikirim dari Vingo ke gudang di Selangor. Jadi begini, Vingo Forward Team ini menyewa gudang di Selangor, tujuannya adalah sebagai penampungan barang-barang gift pack Bapak Ibu ya. Nah, delivery time-nya ini sesuai dengan yang ada di aplikasi ya. Jadi kalau kita pilih gift pack, di situ ada estimation delivery time 18 sampai 22 hari misalnya. Nah, itu adalah estimasi untuk proses transit 1 ini Bapak Ibu. Ya. Nah, setelah itu dari gudang ketika sudah mencapai jumlah tertentu ini akan diatur pengirimannya ke Indonesia. Itu ya. Jadi dikumpulin dulu, nanti dibagi per grup, kalau sudah masuk volume tertentu ini akan dikirim. Ya. Nah, setelah proses yang ketiga, setelah sampai di rumah leader ya, baru akan dikirimkan ke rumah Bapak Ibu sekalian sebagai PS seperti itu. Jadi jangan bingung kalau di aplikasi statusnya sudah delivered, tapi barangnya kok belum nyampe, gitu ya. Di aplikasi statusnya sudah completed, tapi kok barangnya belum nyampe. Yang ada di aplikasi itu hanyalah proses sampai transit 1, ya, proses sampai transit 1. Jadi masih ada 2 tahapan berikutnya. Dan kita memang ya kita nggak boleh ini ya, kita nggak boleh excuse, tapi memang kondisi COVID-19 ini menghambat proses kita semua, di mana kita nggak bisa kirim barang hampir kurang lebih 2 atau 3 bulan dari Malaysia, dan ini sudah kita mulai lagi, kalau saya nggak salah mulai minggu ini sudah ada mulai shipping lagi dari Malaysia ke Indonesia, dan sehingga mudah-mudahan sudah mulai bisa lancar lagi. Ya, seperti itu.
Nah, ini sebagai gambaran gudang Vingo di Malaysia ya. Jadi gede banget gitu ya, itu barang-barang Vingo. Nah, kalau dibilang join di Vingo ini adalah nol resikonya Bapak Ibu. Resikonya hampir nggak ada. Kenapa? Pertama, nggak perlu buka toko ya. Terus kemudian Bapak Ibu nggak perlu punya brand. Bapak Ibu nggak perlu beli barang untuk jual lagi ya. Terus kemudian nggak perlu bikin stok, nggak perlu punya karyawan, nggak perlu stok opnam, nggak perlu market survei, ya, nggak usah pusing-pusing barang hilang atau cancel order. Nah, dan penghasilannya itu sudah adalah net, ya. Nah, ini Vingo saya kok bunyi-bunyi, oke, ada yang masuk. Nah, jadi itulah, jadi Vingo itu resikonya nol, Bapak Ibu ya. Jadi nggak usah pusing-pusing untuk memiliki bisnis e-commerce, ya, sehingga karena Anda sebagai owner ya, jadi tinggal profit sharing aja seperti itu, ya. Nah, setelah Anda mendengar informasi ini, kira-kira tindakan apa yang akan Anda pilih? Anda bisa apa namanya, nggak melakukan apa-apa, ya, atau Anda bisa daftar sebagai shopper. Untuk Bapak Ibu yang belum daftar, belum install, bisa daftar sebagai shopper, dan Anda bisa belanja online. Ya, Anda bisa belanja online di situ, seperti Anda bisa belanja online di marketplace manapun. Atau kalau Anda memang kepengen jalanin bisnisnya, ya Anda upgrade. Anda upgrade ke preferred shopper, dan di sini Anda bisa menikmati referral benefit. Seperti itu. Ya. Setelah Anda upgrade, Anda juga jangan hanya sampai di situ aja. Anda harus sampai ke jenjang AM dan AT. Dan Anda harus capai mimpi Anda. Seperti itu ya. Jadi pilihannya kembali lagi kepada Bapak Ibu teman-teman sekalian gini ya, apakah nggak mau melakukan apa-apa atau mau daftar sebagai shopper aja, boleh. Saya hanya mau belanja, saya tunggu Vingo launching, saya mau belanja, nggak apa-apa gitu ya. Atau Anda mau upgrade ke private shopper sehingga saya bisa punya kode referral sendiri, sehingga saya bisa apa namanya, bisa share ke orang-orang, itu juga boleh ya. Dan nah, setelah saya jadi PS, saya mesti ngapain? Terserah Bapak Ibu juga. Anda setelah jadi PS boleh mau tidur juga nggak apa-apa, nggak ada yang gusah-gusahin gitu ya, nggak ada yang maksa Bapak Ibu ayo nggak ada gitu ya. Anda setelah gabung PS, terserah Anda nggak melakukan apa-apa ya, Anda nggak dapat apa-apa juga gitu ya. Atau Anda memastikan Anda mau sampai ke jenjang-jenjang berikutnya seperti itu. Nah, jadi pesan saya ya, manfaatkan peluang ini, jangan tunggu sampai viral. Nah, karena kita seringkali hanya ketinggalan ya. Jadi karena kita sudah dapat informasi ini ya, mungkin saatnya kita untuk action seperti itu. Nah, itu aja Bapak Ibu teman-teman yang ingin saya sharing pada malam hari ini. Mudah-mudahan itu memberikan pemahaman buat Bapak Ibu teman-teman sekalian. Mungkin berikutnya saya akan buka Pak untuk sesi tanya jawab. Saya buka sesi tanya jawab. Silahkan yang mau bertanya bisa raise hand ya. Ini saya lihat sudah ada beberapa yang raise hand. Cuman saya coba jawab dulu yang ada di chat ya. Apakah dari Pak Rifah Hidayat 89? Apakah kita cukup merekrut 10 PS saja atau mesti kita tambahkan lagi jumlahnya? Nah, ini pertanyaan yang bagus banget, Pak. Yang paling bagus memang benar, Bapak cukup merekrut 10 PS saja. Ini kondisi idealnya, gitu ya. Dan Anda pastikan Anda menduplikasi apa yang Anda lakukan ke 10 PS di bawahnya, gitu. Sehingga sistem yang Anda buat itu berjalan maksimal. Ya, jadi itulah pentingnya duplikasi gitu ya. Jadi Anda nggak kerja sendiri, tapi Anda kerja tim gitu. Jadi cukup dengan merekrut 10 PS, nanti PS di bawahnya itu pun juga akan merekrut juga ya, akan menjalankan sistem juga, sehingga diharapkan dari 10 itu bisa berkembang grupnya. Ya gitu. Cuman kalau saran saya sih jangan mepet 10 lah, karena kan kita nggak pernah bisa dan nggak mungkin dari 10-nya itu benar-benar akan jalan semua seperti itu. Ya.
Oke, saya akan buka ke Pak Sumantri. Ya, ada pertanyaan Pak? Silakan Pak. Halo. Halo Pak Sumantri, silakan Pak. Ada pertanyaan apa Pak? Iya Pak, cuma saya minta kiat-kiatnya aja. Jadi saya sudah gabung jadi PS, sudah 2 minggu lebih belum dapat PS, cuma hanya dapat software gitu loh Pak. Kiat-kiatnya untuk lebih meyakinkan dari calon PS itu loh Pak. Itu bagaimana ya Pak ya? Oke, Bapak sudah ngobrol ke berapa banyak orang Pak, kalau boleh tahu Pak? Ya ngobrol sama tim aja, sama yang merekrut saya aja gitu loh Pak. Enggak, maksud saya menawarkan Vingo ini sudah ke berapa orang Pak? Oh, sudah hampir, kalau ngobrol langsung itu kurang lebih ya masih 10-an Pak. Cuman kalau broadcast juga banyak gitu loh. Oke, jadi sih ini nggak ada ilmu yang pastinya ya Pak ya, tapi kita harus percaya pada statistik bahwa nggak mungkin kita ngomong ke 10 orang, itu 10 orangnya akan tertarik gitu. Jadi kita ngomong pesimis deh, misalnya kita hanya bisa meyakinkan 10% gitu ya. Jadi istilahnya kalau kita mau dapat 10 shopper, itu kita mesti ngomong ke 100 orang Pak, kurang lebih seperti itu. Jadi saran saya sih Bapak baru bergabung 2 minggu, masih banyak waktu, Bapak yakinin dulu terhadap sistem, ya, terus kemudian Bapak nggak usah bosan-bosan untuk sharing, ya, untuk posting di sosial media, di Facebook seperti itu. Kadang yang yang sering menjadi masalah itu adalah kita nggak konsisten awal-awalnya semangat gitu ya, awal-awalnya semangat, tapi begitu seperti Bapak belum dapat nih dan jadi kendor seperti itu. Jadi konsisten aja Pak seperti itu. Ya. Ya, saya akui untuk konsistensi ini memang naik turun Pak, karena kan saya bekerja di lembaga keuangan gitu loh. Kadang pas libur, jos, kadang pas kerja, ya memang naik turun lah saya akui Pak. Gitu, Pak. Ya, konsisten itu nggak mesti tiap hari kok Pak. Jadi kalau misalnya Bapak memang sempatnya hanya Sabtu Minggu aja, ya Bapak konsisten setiap Sabtu Minggu Bapak lakuin ini gitu. Nanti insya Allah ada hasilnya gitu ya. Konsisten itu nggak mesti harus tiap hari gitu ya. Oke Pak Sumantri terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Yuk. Baik, saya jawab pertanyaan dari chat gitu ya. Ada dari Pak Yusram dan sekaligus menjawab Ibu Juliana. PS itu apa? PS itu adalah preferred shopper Bapak Ibu. Jadi ada level di Vingo. Mungkin Pak Yusram agak telat join tadi ya. Agak telat join gitu. Jadi PS itu adalah preferred shopper, level di atas regular shopper, di mana mempunyai benefit lebih di atasnya, mendapatkan kode referral ya, dan bisa menjalankan bisnis Vingo. Dan pertanyaan Ibu Juliana, untuk upgrade jadi PS ini berapa biayanya? Biayanya adalah 199 ringgit Bu, ya. RM 199. Loh kok ringgit? Ya, memang Vingo masih pakai ringgit karena belum launching di Indonesia. Kalau Anda tanya rupiahnya berapa, kurang lebih saat ini sekitar 720.000. Nah, upgrade ini bisa Anda lakukan sendiri dari dalam aplikasi. Ya, dari dalam aplikasi Anda bisa lakuin upgrade sendiri. Saya sangat menyarankan Anda upgrade sendiri dari dalam aplikasi. Kenapa? Supaya Anda tahu bagaimana sistem Vingo itu bekerja untuk proses belanjanya. Ya. Tapi untuk upgrade dari dalam aplikasi ini Anda perlu kartu kredit atau kartu debit yang ada kode OTP-nya seperti itu ya. Jadi kalau Anda punya kartu kredit atau kartu debit, saya sarankan untuk upgrade sendiri gitu ya. Tapi kalau Anda nggak punya, Anda bisa ngobrol ke pengundangnya. Ini saya nggak punya kartu kredit, tapi saya mau gabung Vingo, gimana caranya? Pasti bisa dibantuin gitu ya. Oke, saya mau ke pertanyaan ke berikutnya. Ada Pak Yohanes Fua yang juga raise hand. Silakan Pak Yohanes. Halo Pak. Halo Pak Yohanes. Halo Pak. Halo. Ya, silakan Pak. Pertanyaannya apa Pak? Iya,
Malam Pak. Ya ini saya kan baru join ini kemarin. Ya, jadi dalam pikiran saya sebelum saya join, dalam pemikiran saya udah bisa belanja. Ternyata belum bisa Pak. Ini baru belum launching gitu. Tadi udah dijelasin saya, dari grup sama dari teman yang pengundang sudah dijelasin. Jadi saya yang mau tanyakan itu, kalau misalnya ini yang barusan Bapak jelasin, kalau kita belum punya kartu kredit, itu kita solusinya ke depannya kita belanjanya seperti apa, Pak? Oke, Pak. Jadi gini, belanja itu memang baru bisa dilakukan kalau nanti Vingo sudah launching di Indonesia ya, Pak ya. Dan saya yakin nanti juga ketika sudah launching, ini bisa ada opsi-opsi pembayaran lainnya, gitu ya. Tidak hanya kartu kredit dan kartu debit. Mungkin bisa kayak kalau yang di aplikasi kan ada 7-Eleven ya. Mungkin nanti ketika launching di Indonesia bisa integrasi dengan Indomaret atau dengan OVO dan sebagainya. Itu sangat terbuka kemungkinannya sih Pak, seperti itu. Ya cuman untuk saat ini opsi yang ada untuk upgrade ya itu adalah menggunakan kartu kredit atau kartu debit Pak. Seperti itu. Oke, makasih Pak. Oke Pak Yohanes, makasih Pak. Ya. Oke, terus kemudian ada Ibu Dumaria Marbun mungkin ya. Iya. Ibu Dumaria Marbun, silakan Bu kalau ada pertanyaan. Halo. Oke, sepertinya halo Ibu Dumaria Marbun. Halo. Ya, selamat malam. Selamat malam. Silakan Bu pertanyaan. Oh, ya. Ini saya baru gabung hari ini. Selamat Bu. Terus saya sudah langsung promosi lewat Facebook. Nanti misalnya ada yang langsung ngeklik join dengan Vingo ini, saya kurang paham neranginnya gimana nanti ya Pak ya. Oke, jadi begini Bu, pertama setelah Ibu gabung Vingo, ini bagus sih Ibu langsung promosi, tapi sebaiknya menurut saya adalah pelajari dulu sistemnya, paling enggak 1 hari lah. Ibu nonton video, Ibu baca-baca materi presentasi, ya Ibu tanya ke ke yang ngajak Ibu seperti itu, ya, atau bertanya ke leadernya. Jadi Ibu mantepin dulu pemahaman Ibu tentang Vingo. Nah, karena nanti kalau enggak silakan nih udah dapet calon PS ya, tapi ketika dia bertanya lebih detail, Ibu agak kesulitan jawab, nah ini repot gitu ya. Jadi seperti itu Bu, saran saya, Ibu kan baru banget nih join ya, cuman langsung tancap gas istilahnya. Bagus sih nggak apa-apa, cuman paralel Ibu ini juga pelajarin sistemnya Vingo gitu ya. Nah, untuk tahap awalnya karena Ibu belum tahu, karena udah dapet nih, nah minta tolong untuk pengundangnya untuk yang jelasin. Harusnya dia lebih paham dong dari Ibu seperti itu ya. Jadi mungkin bisa minta tolong ke leadernya dulu untuk bantuin jelasin seperti itu. Bikin grup WA presentasi itu boleh ya, menginvite leadernya, nanti di situ Ibu jelasin, karena Ibu belum bisa jelasin sendiri, Ibu sambil belajar di situ. Jadi manfaatin leadernya dulu Bu, ya kayak gitu. Oke. Ya, terima kasih ya Pak ya. Terima kasih Bu, sukses ya. Ya. Yuk. Oke, ada lagi yang raise hand? Kalau enggak saya jawab untuk yang di kolom chat ya. Dari Pak Yusran, gimana cara tahu kalau yang gabung itu melalui SU, mungkin melalui link saya seperti itu ya. Nah, jadi gini Pak Yusran ya, ketika nanti Anda upgrade menjadi PS ya, ketika Bapak nanti upgrade menjadi PS, itu Bapak akan mendapatkan yang namanya referral code. Ya, Anda akan mendapatkan kode khusus, ada 6 digit ya, kalau nggak salah 6 digit.
6 digit kode referral. Nah, itu sebagai penanda ya. Jadi setiap orang yang gabung Vingo dengan kode tersebut ya, dengan kode Bapak itu pasti otomatis akan masuk ke dalam tim Bapak ya. Jadi either nanti dia belanja, walaupun Anda nggak sadar nih belanjanya kapan, entah tahun depan, entah tahun depannya lagi, itu Anda yang akan dapat cashback-nya gitu. Nah, atau juga nanti ketika dia upgrade menjadi PS, ya ketika dia nanti upgrade menjadi PS, nah ya itu juga nanti akan langsung masuk ke referral Bapak seperti itu. Jadi ya itu penandanya seperti itu dari kode referral itu tadi. Dan sekali orang sudah daftar dengan kode referral Anda, nah itu dia udah nggak bisa lagi pindah ke kode referral yang lain. Ya seperti itu ya Pak Yusram ya. Semoga jelas. Kemudian ada pertanyaan lagi, bagaimana prospek ke depannya untuk Vingo ini? Oke, jadi begini Bapak Ibu, Vingo ini umurnya masih sangat muda banget ya, masih bayi, masih di Malaysia aja baru tahun kemarin gitu ya. Jadi baru 1 tahun dan prospeknya masih sangat terbuka luas. Tapi tentu saja memang setiap bisnis itu Anda harus lihat, paling tidak Anda harus tahu perusahaan itu seperti apa ya. Anda cari-cari, terus kemudian Anda cari siapa yang mendanai ya, terus kemudian strateginya seperti apa. Nah gitu ya. Jadi Anda lihat di situ, nanti Anda bisa menilai sendiri gitu ya. Ya walaupun kita nggak ada yang tahu tentang rencana-rencana ke depan secara pastinya seperti apa, tapi kalau melihat dari umurnya yang baru 1 tahun gitu ya, masih muda banget dan growth-nya luar biasa ya. Anda search aja deh, kalau Anda yang familiar dengan Google ya, Anda bisa cari di Google Trends ya, Anda masuk ke trendsgoogle.com, Anda search Vingo, dan itu Anda lihat trendingnya seperti apa naiknya kalau Anda bandingkan dengan tahun 2019. Ini yang saya lakukan sebelum saya gabung ke Vingo, saya cari tahu tentang makhluk apa ini gitu ya. Jadi ya saya yakin gitu ya setelah melihat data-data seperti itu. Jadi kalau menurut saya sih prospek kedepannya masih sangat cerah banget Pak, dan apalagi kalau dibandingkan dengan jumlahnya tadi yang masih sangat sedikit sekali, baru 300 ribuan ya, 300 ribuan kalau kita bandingin dengan jumlah penduduk Indonesia yang melek internet itu ada 170 juta, itu nggak tahu baru seberapanya gitu ya. Apalagi kalau dibandingin sama yang biasa belanja online di Tokopedia. Kita Vingo nggak akan bersaing dengan Tokopedia, Bapak Ibu. Ada juga yang suka tanya ke saya seperti ini, gimana cara meyakinin orang supaya belanja di Vingo nggak belanja ke Tokopedia? Ingat, Vingo tidak akan head to head dengan Tokopedia dan memang tidak ingin bersaing. Vingo hanya memberikan satu alternatif tempat belanja. Ya samalah seperti kita kadang pergi ke mall yang A, terus kemudian pergi ke mall yang B, seperti itu. Kita nggak akan membuat program di mana kita, ayo kita akan matikan yang ini, seperti itu. Nggak, Vingo nggak seperti itu, hanya memberikan alternatif belanja, di mana dengan sistem sosial e-commerce itu, harapannya orang akan menjadi lebih tertarik. Kayak gitu. Sehingga ya memang tidak untuk mematikan ya, seperti itu ya. Oke, masih ada lagi pertanyaan? Sambil saya lihat di sini. Oke, Bapak Ibu, karena sudah nggak ada pertanyaan, cukup sesi kita untuk malam hari ini ya. Nggak lama-lama, memang ini kami tujukan memang untuk short presentation, untuk menyampaikan tentang apa itu Vingo, utamanya untuk Bapak Ibu teman-teman yang belum bergabung di Vingo atau baru menjadi shopper dan masih mikir-mikir ini saya upgrade atau enggak ya, terus beneran nggak sih ini Vingo, terus saya bisa dapat apa kalau gabung di Vingo. Nah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada malam hari ini bisa memberikan informasi buat Bapak Ibu teman-teman sekalian. Oke, apabila Bapak Ibu masih ada pertanyaan ya,
Silakan hubungi pengundang Bapak Ibu sekalian. Ini ada pertanyaan satu terakhir, kalau Pak Armanto menganjurkan untuk upgrade sendiri, alamat giftpack kemana? Alamat giftpack kemana? Tentunya menggunakan warehouse yang ada di Malaysia. Seperti itu. Anda bisa minta ke leader Anda. Seperti itu. Tapi maksud saya adalah upgrade sendiri adalah prosesnya Anda lakukan sendiri. Ya, Anda rasain sendiri untuk upgrade gitu ya. Anda masukin, Anda cari produknya, Anda klik gitu ya. Anda masukin alamat. Tentunya alamatnya Anda tanya ke leadernya, karena nggak ada alamat pengiriman ke Indonesia gitu. Pasti Anda tanya, ini saya mesti masukin apa alamatnya, tapi Anda sendiri yang melakukan gitu ya. Jangan hanya pokoknya saya mau upgrade, kasih ke leadernya, udah. Anda nggak ngerasain feels-nya untuk e-commerce Vingo. Nanti akan beda lah. Anda kalau ada jalanin sendiri, Anda tahu gitu. Dan ketika nanti Anda dapat calon PS gitu ya, Anda lebih bisa neranginnya ketimbang Anda hanya titip gitu ya. Tapi tetap untuk alamatnya Anda tanyain, tapi at least Anda yang input sendiri, dan Anda yang masukin sendiri, ini pembayaran saya pilih apa nih? Saya pilih credit card, terus masukinnya seperti apa? Anda get familiar with the system. Mungkin itu jawaban saya ya, gitu ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah gabung pada malam hari ini. Sukses buat Anda semua. Yang belum gabung dengan Vingo, saya harapkan untuk bisa take action malam hari ini ya, karena semakin lama Anda menunda, ya akan semakin ketinggalan ya, karena ketika Anda diem pun Vingo ini tetap bertumbuh ya. Oke Bapak Ibu, sekian dari saya. Terima kasih. Selamat malam.